Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan semoga juga Tuhan selalu melindungi kita. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifky Prastio, NIM 11076211041, berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B Angkatan 2021, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Sebelum masuk ke materi, saya izin bertanya dulu nih kepada teman-teman. Ada yang tahu nggak pakaian saya yang gunakan ini bermotif apa? Pakaian yang saya gunakan ini bermotif batik. Batik ini merupakan ciri khas atau pakaian ciri khas dari Indonesia, yang dimana batik ini di setiap daerahnya memiliki motif yang berbeda-beda, karena di setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan yang patut kalian ketahui bahwa batik ini merupakan warisan budaya dunia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita haruslah menjaga, memakai, serta melestarikan batik Indonesia ini. Setelah itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andos Otip Satibi Hidayat, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar PPKN SD, yang telah membimbing serta memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan opini mengenai konsep dasar PPKN SD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan opini saya mengenai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua. Ada yang tahu nggak makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan dari bangsa kita tercinta, yaitu bangsa Indonesia, yang tertuang pada pita burung Garuda Pancasila. Makna Bhinneka Tunggal Ika sendiri secara harfiah dapat diterjemahkan menjadi meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu, yang dimana dapat diartikan bahwa meskipun beda-beda ataupun beraneka ragam, bangsa Indonesia tetaplah satu kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini digunakan sebagai gambaran persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada yang tahu nggak fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Fungsi dasar Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai landasan persatuan dan kesatuan, yang dimana setiap kelompok memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Peran semboyan ini adalah membentuk dan menanamkan sikap menerima di dalam perbedaan atau keanekaragaman agar tidak terjadi yang namanya konflik atau permusuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan yang pertama adalah untuk menjaga kesatuan bangsa Indonesia agar tidak terpecah belah. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Yang keempat, menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan aman dari berbagai masalah. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya toleransi untuk mencegah berbagai masalah. Setelah mendengarkan tentang materi Bhinneka Tunggal Ika tadi, marilah kita lanjut mengenai arti dari lingkungan masyarakat dan bagaimana penerapan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan masyarakat. Nah, saya juga ingin bertanya nih kepada teman-teman, apakah kalian tahu arti dari lingkungan masyarakat? Lingkungan masyarakat adalah tempat di mana kita melakukan sosialisasi dengan orang lain, yang dimana lingkungan masyarakat ini terdapat berbagai macam perbedaan antara orang yang satu dengan orang yang lain, seperti perbedaan agama atau kepercayaan, bahasa, suku bangsa, dan lainnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menghormati keberagaman agama atau kepercayaan orang lain di lingkungan masyarakat. Yang kedua, melakukan atau saling tolong-menolong dalam bermasyarakat. Yang ketiga, bermusyawarah dalam membentuk suatu keputusan bersama. Yang keempat, melakukan gotong royong, misalnya dengan kerja bakti. Yang kelima, saling menjaga ketertiban umum. Yang keenam, mengadakan silaturahmi antar warga. Yang ketujuh, mendamaikan warga yang tengah bertengkar. Dan yang terakhir, tidak membedakan status sosial dalam bergaul di masyarakat.
Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan nih teman-teman mengenai kaitan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan masyarakat dengan konsep dasar PPKN. Konsep dasar PPKN merupakan solusi dalam menghadapi masalah sosial di berbagai lingkungan, serta dapat menciptakan implementasi yang baik dalam kehidupan. Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep multikulturalistik yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain di dalam kehidupan. Keanekaragaman tersebut harus kita hargai dan kita hormati sehingga akan terwujud yang namanya keharmonisan di lingkungan masyarakat, yang dimana keharmonisan tersebut tidak akan tercapai jika tidak tercipta kehidupan yang damai dan saling menghargai dari setiap anggota masyarakat yang tinggal bersama dan memiliki berbagai perbedaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga opini atau materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.